Bagaimana kita seorang perempuan bisa menata dan bisa memanage tentang kebutuhan hidup? Negara melegalkan perbudakan. Klaster ketenagakerjaan mendegradasi hak-hak kami. Dapat buruh selama ini dengan adanya RUU Cipta Kerja ini atau Omnibus Law ini semuanya didegradasi atau dikurangi. Udah pasti kita harus tolak karena di dalam undang-undang Omnibus Law itu menghilangkan yang 3 prinsip buat kami. Yang pertama adalah tentang jaminan sosial, yang kedua adalah tentang kepastian kerja, yang ketiga adalah kepastian upah. Nah, 3 prinsip ini hilang, khususnya bagi kami kaum perempuan ini sangat berpengaruh. Bagaimana kita seorang perempuan bisa menata dan bisa memanage tentang kebutuhan hidup? Karena ini sangat berpengaruh sekali terhadap perekonomian keluarga. Ketika jaminan sosial nggak ada, kepastian kerja nggak ada, apalagi upah juga nggak ada jaminan. Bagaimana kita bisa mengatasi hidup? Dan ini akan berpengaruh sekali terhadap kami kaum perempuan. Karena sangat dekat. Kebutuhan ekonomi, kebutuhan keluarga di dalam keseharian terkait dengan undang-undang Omnibus Law ini sangat merugikan sekali bagi kami kaum perempuan khususnya. Maka tidak ada kata lain, Omnibus Law harus kita lawan. Dan sekarang akan disahkan oleh pemerintah, maka tidak ada kata lain, cabut undang-undang Omnibus Law sekarang juga. Negara melegalkan perbudakan. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster kerjaan, outsourcing dibebaskan di segala bentuk pekerjaan. Itu sangat mendasar buat kami. Bagaimana masa depan anak cucu kita? Sedangkan dia dipelihara-pelihara agen-agen perbudakan. Itu saja. Terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja, tentunya kami para pekerja sangat menolak keras. Kenapa? Satu, isi daripada Omnibus Law mendegradasi terhadap hak-hak pekerja buruh yang sudah diatur di Undang-Undang 13 tahun 2003 ya. Jadi persoalan Omnibus Law ini bukan soal disinformasi, bukan persoalan hoax atau bukan persoalan lainnya. Tapi persoalan Omnibus Law kenapa kami tolak, kenapa kami lawan, kenapa kami terus-menerus melakukan perlawanan? Karena isi daripada Omnibus Law khususnya tentang klaster ketenagakerjaan mendegradasi hak-hak kami. Contoh terkait dengan pasal pesangon ya. Ketika kami pensiun, Undang-Undang 13 2003 itu menyatakan mendapatkan 2 kali pasal 156. Nah, di Omnibus Law ini hanya 1 kali ya, hanya mendapatkan 19 bulan upah. Ditambah ada 6 bulan dalam bentuk asuransi yang masih belum jelas bagaimana mekanisme dan sebagainya. Kedua, tentang upah. Jelas di Omnibus Law ya, UMK, jadi gubernur itu hanya wajib menetapkan UMP. Untuk UMK, gubernur itu hanya kalimat katanya dapat. Artinya si gubernur ketika dia tidak menerbitkan SK UMK pun secara hukum dia tidak disalahkan. Itulah hal-hal yang pokok. Masih banyak lain, termasuk PKWT, termasuk outsourcing. Di 13 2003, outsourcing itu hanya 5 jenis pekerjaan. Ya. Nah sekarang di Omnibus Law, itu outsourcing bebas jenis pekerjaannya. Artinya apa? Maka nanti ke depan, adik-adik kita, anak-anak kita ketika bekerja, dia tidak lagi pada posisi ada kepastian waktu bekerjanya. Ada kepastian tentang jaminan sosialnya. Ketika seseorang bekerja dengan status outsourcing atau juga karyawan kontrak, maka kesejahteraannya dia akan terdegradasi. Ya, nah saya rasa itu hal-hal yang kenapa kami sangat menolak keras dan kami meminta kepada Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Tidak ada pilihan lain, pemerintah dan DPR segera mencabut. Dan kami akan terus melakukan perlawanan terhadap ini.
Pertama, kenapa kita harus menolak Omnibus Law? Pasti itu Omnibus Law banyak pasal-pasal yang telah mereduksi pasal-pasal yang ada di Undang-Undang 13 tahun 2003. Banyak kesejahteraan buruh, banyak juga apa yang didapat buruh selama ini dengan adanya RUU Cipta Kerja ini atau Omnibus Law ini semuanya didegradasi atau dikurangi. Maka dengan itu kami dari para buruh pasti akan menolak Omnibus Law tersebut.